Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nuriski, absen 3. Di sini saya sebagai moderator. Saya Nargia Perdipa Tristan absen 4 sebagai pendemonstrasi. Saya Erlangga Budi Prasetya, absen 16 sebagai instruktur dan sebagai yang akan menjelaskan tentang fenomena yang terjadi. Tujuan kami hari ini adalah untuk membuktikan kebenaran rumor yang beredar di masyarakat tentang melelehnya botol plastik ketika dimasukkan minuman panas. Tahap selanjutnya adalah demonstrasi yang akan dilakukan atau dipimpin oleh Erlangga dan dibantu oleh Nargia. Baik, langkah pertama adalah masukkan air panas ke dalam gelas ukur sebanyak 140 ml. Selanjutnya, tuang air panas ke dalam botol plastik. Langkah selanjutnya adalah masukkan air panas lagi ke dalam gelas ukur sebanyak 140 ml. Selanjutnya, celupkan teh celup ke dalam air panas untuk membuat teh panas. Baik, sudah cukup. Lalu masukkan teh panas ke dalam botol plastik. Lalu tunggulah selama 45 menit. Baik, setelah menunggu selama 45 menit, selanjutnya taruh teh dan air yang telah dingin ke dalam botol yang telah disiapkan. Selanjutnya, ulangi proses yang seperti awal tadi selama 2 kali. Nah, lalu tunggu lagi selama 45 menit. Baik, selagi menunggu proses pendinginan selama 45 menit, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang kami lakukan di sini dan proses yang terjadi pada hal tersebut. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini adalah botol kemasan air mineral yang biasanya kalian sering beli ini di Indomaret atau di toko kelontong. Nah, kalian tahu nggak botol ini adalah botol yang terbuat dari plastik. Namanya adalah plastik PET atau polietilena tereftalat. Nah, kalian akan biasanya menjumpai logo ini. Jika kalian melihat di bagian bawah botol yang kalian minum itu, akan ada segitiga di sana dengan kode bernomor 1. Dan di bawahnya ada PET atau polietilena tereftalat. Nah, biasanya kami mendengar di masyarakat biasanya ada isu bertebaran bahwa mereka mengatakan bahwa ketika menuangkan air panas di dalam botol kemasan ini, katanya plastiknya akan meleleh. Terus kami bertanya-tanya, apakah itu mungkin? Nah, lalu kami di sini mencoba untuk membuktikan apakah benar-benar plastiknya akan meleleh. Untuk membuktikan hal tersebut, maka apa yang kami lakukan selanjutnya adalah setelah pendinginan, setelah minumannya telah dingin, baik itu air panas maupun teh, maka selanjutnya adalah dilakukan teknik penguapan atau evaporasi, di mana kami akan menguapkan pelarut yang ada di
di minuman tersebut, minuman ini, hingga habis. Maka setelah itu akan dilihat apakah ada plastik atau semacam molekul-molekul kasar yang mengendap di situ atau tidak. Nah, seperti itu. Selanjutnya percobaan yang ketiga, tetap sama seperti metode sebelumnya. Masukkan air panas ke gelas ukur sebanyak 140 ml. Lalu masukkan ke botol plastik. Lalu tutup. Selanjutnya buat teh panas dengan air panas sebanyak 140 ml. Lalu masukkan ke botol plastik. Lalu tutup dan tunggu selama 45 menit. Baik, setelah menunggu selama 45 menit, maka masukkanlah air panas dan air teh yang telah dingin ke dalam wadah yang telah disiapkan. Nah, dengan ini tahap demonstrasi telah selesai. Selanjutnya kita masuk ke tahap penguapan. Baik, tahap penguapan. Langkah pertama adalah tuangkan air yang telah dingin ke dalam panci. Lalu, tuangkan air teh yang telah dingin ke dalam panci juga. Lalu nyalakan kompor. Dan tunggu hingga pelarutnya habis atau airnya habis. Nah, bisa dilihat bahwa baik teh maupun air telah mendidih. Nah, mari kita tunggu hingga pelarutnya hilang. Baik, setelah pelarutnya hampir habis, maka airnya tinggal sedikit. Nah, ini dimasukkan ke dalam gelas. Lalu yang teh juga dimasukkan ke dalam gelas. Baik, ini adalah sampel yang telah berhasil dievaporasi. Yang di sebelah kiri adalah sampel teh dan yang di sebelah kanan adalah sampel air. Mari kita lihat yang teh terlebih dahulu. Bisa dilihat di sana ada semacam zat yang mengendap berwarna hitam dan ada zat yang berwarna putih. Saya perbesar. Ya, itu. Nah, saya goyang-goyangkan dulu biar bisa melihat zat yang berwarna putih. Oke. Nah, itu zat putihnya. Nah, zat yang berwarna hitam itu adalah zat karbon yang berasal dari teh itu sendiri. Sedangkan zat yang berwarna putih itu kemungkinan besar adalah zat logam berat pada air, yaitu kalsium, atau bisa jadi itu plastik. Nah, mari kita lihat yang sampel yang air. Nah, pada air ada zat terlarut juga yang sama berwarna putih. Yang berwarna putih itu kemungkinan besar sama seperti yang pada teh tadi adalah kalsium atau plastik. Nah, untuk membuktikan apakah zat yang warna putih itu kalsium atau plastik, maka perlu adanya penguapan satu kali lagi
yaitu penguapan air mentah. Air mentah ini adalah air mentah yang tidak digunakan pada percobaan-percobaan sebelumnya. Air mentah yang akan dievaporasi sebentar lagi adalah air mentah yang langsung diambil dari air kran untuk mengecek apakah ketika dievaporasi akan menghasilkan endapan yang sama, yaitu berwarna putih. Dan perlu saya katakan satu hal lagi, bahwasannya ketika baik teh maupun air panas yang tadi itu telah mendidih, ada semacam bau menyengat yang mereka keluarkan, dan bau menyengatnya itu persis sama. Ini bisa menjadi petunjuk bahwa bau itu bisa jadi itu adalah bau suatu zat yang sama. Nah, zat apakah itu? Mari kita cari tahu. Baik, nyalakan keran, isi air hingga 200 ml. Kurang sedikit. Nah, cukup. Lalu tuangkan ke dalam panci. Matikan keran air. Lalu nyalakan kompor. Nah, lalu tunggu hingga proses evaporasinya selesai. Baik, seperti yang sedang dilihat, terbentuk endapan putih di sekitar panci dan airnya tinggal sedikit. Saatnya dimatikan dan proses evaporasi selesai. Ambil air tersebut, lalu masukkan ke dalam gelas. Baik, masukkan air sini, sampel ini ke dalam gelas. Lalu mari kita lihat. Lalu tuangkan air pada lepek untuk melihat zat yang mengendap pada air. Lalu tunggu beberapa menit untuk mengendap. Nah, bisa dilihat pada evaporasi air kran ada semacam zat yang mengendap berwarna putih juga, sama dengan yang ada pada air dari percobaan 1, 2, dan 3, serta juga pada teh percobaan 1, 2, dan 3. Akan tetapi dia memiliki bau yang lain, sama-sama menyengat, tetapi tidak persis dengan semenyengat pada air dari percobaan 1, 2, dan 3 serta pada teh. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah botol plastik akan meleleh jika digunakan untuk wadah air panas sebanyak 3 kali pemakaian. Nah, betul. Hal itu dibuktikan dengan adanya endapan putih pada teh, pada air A, dan pada air B. Nah, namun air B memiliki bau yang berbeda dengan air A dan juga teh. Nah, hal ini karena pada air B tidak mengandung plastik, sedangkan pada air A dan teh mengandung plastik. Bukti lainnya juga bisa dilihat dari botol plastik ini. Nah, pada botol plastik ini digunakan pada percobaan 1, 2, dan 3. Nah, air panas dimasukkan ke botol ini, membuat plastik meleleh sehingga membuat bentuk dari botol seperti ini, agak pipih. Nah, dikhawatirkan apabila penggunaannya berulang kali,
bisa jadi sampai 10 kali atau bahkan lebih, akan membahayakan risiko kesehatan. Nah, plastiknya bisa jadi meleleh ketika digunakan sesering itu. Nah, sekian. Baik, terima kasih telah menonton video kami. Semoga kalian mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat. Ingat, jangan menggunakan botol plastik sekali pakai secara berulang-ulang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.